gitu ya, penyakit hubungan seksual, tapi lebih ke arah IMS ya, infeksi menular seksual. Itulah yang kata familiar yang selalu apa namanya yang kalau di jurnal gitu ya, kalau di penelitian gitu ya, itu pasti ada IMS. Jadi walaupun ada beberapa literatur yang dahulu masih ada yang menyebutkan PHS seperti itu. Nah, inilah yang apa namanya mikroorganisme ya. Jadi yang terkait gitu ya, yang terkait yaitu apa aja, yaitu dari bakteri, terus yaitu virus dan juga jamur. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi, tema inilah yang akan kalian harus tahu bahwa di bakteri itu apa penyebabnya untuk sistem reproduksi ini, yaitu adalah bakteri Treponema pallidum, yaitu penyakitnya sifilis. Kalian harus tahu bentuk dari morfologi dari Treponema pallidum itu seperti apa. Walaupun di urogenital kalian sudah pernah di praktikum atau dijelaskan oleh apa namanya pengampu Dokter Dayu bahwa Treponema pallidum itu apa namanya tidak bisa dilakukan kultur gitu ya, hanya bentuk dari morfologinya saja dan juga dari interpretasi dalam pembacaan serologinya seperti itu. Ini mungkin saya ingatkan seperti itu lagi. Yang kedua adalah Neisseria gonorrhea, yaitu atau disebut juga penyakit GO yang kemarin sudah kalian tahu bentuk-bentuknya. Jadi nggak perlu saya ulang lagi, tapi namanya akan saya cepatkan ya, karena tapi tetap materi ini akan saya berikan. Yang ketiga adalah Chlamydia trachomatis ya. Chlamydia trachomatis itu adalah penyakit juga yang berkaitan dengan infeksi menular seksual juga, di mana mempunyai serotipnya itu D sama K. Dan juga Chlamydia trachomatis itu sendiri juga menyerang di bagian dari limfe ya, dari limfa inguinal juga ya, yaitu dengan L1, L2, L3 serotipnya, atau yang disebut juga dengan Chlamyogranuloma venerumnya sendiri. Seperti itu. Dan juga ada Haemophilus dure ya, atau disebut juga soft chart atau ulcus mole ya, seperti ya bentuknya itu apa namanya ada luka atau ada lubang bergaung gitu ya di daerah alat genitalianya. Dan juga ada istilah namanya sebenarnya ini adalah bukan bakteri, tapi ini diagnosa bakteri vaginosis. Bakteri vaginosis ini adalah kumpulan-kumpulan bakteri di mana polimikrobialnya itu sendiri banyak sekali yang ada bakteri anaerob. Jadi ini adalah perubahan sistem dari flora normalnya di daerah alat genitalia pada wanita. Nah, ini virus, ini tuh ada sebenarnya ada 4 penyebabnya. Ada papilomavirus, kalian sudah tahu ya papilomavirus itu apa, seperti walaupun nanti disinggung juga pada waktu nanti pengajaran dari patologi anatomi, nanti juga bagaimana cara untuk pengambilan seperti pasmir gitu ya. Kalau untuk mikro nanti ada lagi cara pengambilan sampelnya di sini untuk papiloma atau HPV. Ini ada tipenya ini 6 dan juga 11 ya. Ada juga tipenya 6 sama 18 ya. Yang biasanya resiko minimalnya itu kalau yang 6 sama 11 untuk minimal resiko untuk malinasi. Jadi untuk keganasan. Tapi kalau yang yang resiko untuk kanker serviks itu adalah yang 16 dan 18. Ada juga herpes simplex, yaitu herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Ya, tipe 1 sudah tahu herpes simplexnya apa, seperti apa, yaitu daerah mukosa, ya, misalkan bagian hidung gitu ya, bagian mulut, seperti itu yang suka ada fisikal seperti cacar gitu ya bentuknya. Yang kedua adalah daerah genitalia herpes. Terus yang ketiga adalah hepatitis pada B virus. Walaupun ini memang kenapa harus ada, karena ini merupakan penularannya secara kontak seksual ya. Ini penularan transmisi dari darah, dari sekret gitu ya, semennya atau dari atau bagian dari hubungan seksual secara oral pun bicara dari anangannya juga seperti itu. Dan juga HIV ini ya, HIV ini juga nih mekanismenya juga sangat menular, terutama apalagi reproduksi itu berbahaya sekali karena penularannya itu dari plasenta, dari waktu juga berbahaya juga pada waktu menular dengan persalinan gitu ya. Karena kalau misalkan pasien dengan HIV positif pada waktu persalinan, dia pasti perlakuannya juga berbeda dengan yang tidak mengidap HIV atau yang pasien normal gitu ya. Jadi harus ada proteksi diri pada petugasnya. Terus yang ketiga juga pasiennya itu tidak bisa
bisa dilakukan secara normal ya, mungkin dilakukan dengan cara seksual seperti itu. Terus dan juga bisa menularkan juga pada bayinya pada waktu dia memberikan ASI gitu kan ya. Jadi bisa juga terkena juga bayinya itu karena HIV. Jadi ini part penting nih untuk mekanisme penularannya. Dan terakhir adalah jamur, yaitu adalah spesies Candida albicans yang sering sekali untuk gejalanya itu adalah vagina thrush ya, sangat gatal dan bentuknya adalah seperti putih seperti perkejuan seperti itu, dan juga mengalami iritasi dan sangat panas seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa macam ya. Jadi tetap ya, kalau ini adalah Treponema pallidum. Ini merupakan sebenarnya ada masalah di dunia juga, dan di Indonesia pun juga ada gitu loh ya, penyakit sifilis sendiri ini. Dan ini merupakan penularannya. Ini adalah di luka ya, di bagian mukosa, di bagian kulit, di bagian dalam membran mukosanya. Dan ini sifilis ini sendiri mempunyai fase di mana awalnya dia asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, tapi berdasarkan state-nya ada tingkatannya, primary, secondary, tersier, dia dengan silent, jadi kayak silent gap gitu, tiba-tiba ada boom, langsung tuh timbul tuh gangguan dari neurologisnya, gangguan kardiovaskulernya. Karena apa? Treponema pallidum dia itu adalah penyakit yang silent, tiba-tiba dia muncul, ada luka, ada lesi, tiba-tiba dia kok tambah semakin ini ya, tambah makin berat ya, kok tambah ada ruam-ruam di seluruh tubuh ya, seperti itu, dikirain ras atau apa. Ternyata sudah gangguan dari kalau nggak diobati dengan cepat akan menimbulkan komplikasi-komplikasi, dan ini adalah sifilis ini sangat merupakan kita harus concern ya, karena komplikasinya yang begitu berat jika tidak diobatin. Dan ini penularannya, jadi penularannya itu sendiri dari kontak person ya, jadi merupakan dari apa? Dari misalkan kondisi di mana di sini sangat sensitif terhadap jadi dia akan mati sih sebenarnya kalau pada kondisi-kondisi yang misalkan misalkan kondisi-kondisi yang pada waktu kita kena gitu ya, tapi ini kan kontak ya, tapi kalau kita kena tangan kita ya enggak ya, kita bersihkan akan bersih, tapi ini adalah di mana adalah transmisi dari seksual ya, yang sering penularannya itu terjadi. Terus horizontal itu kontak seksual, vertikal spreadnya juga melalui dengan transplasenta, di ventusnya juga janinnya, dan ini sendiri dia bersifatnya adalah sifatnya sifilis Treponema pallidum itu dia bermultiple, jadi lokal dulu ya mengalami suatu inflamasi infiltrasi sel plasmanya, mengalami peradangan, terus terjadinya makrofag juga, dan akhirnya apa dengan letter enteritis itu adalah di mana mengenai pembuluh-pembuluh darah yang begitu besar seperti itu. Dan bakteri itu bermultiplikasi sekitar kurang lebih 3 mingguan atau kurang lebih antara 3-4 minggu itu paling lambatnya masa inkubasinya. Nah, untuk terdapatnya stage ini sifilis, jadi harus tahu kamu. Jadi kalau primer itu kayak bentuknya seperti apa sih, berapa lama sih, itu harus tahu. Jadi secondary juga tersier bagaimana. Jadi kalau yang primary ini lebih mudah terdiagnosis. Caranya adalah dengan kita pemeriksaan dengan serologi pun akan mudah dia. Oh iya ya, ternyata ini pasien misalkan dengan pemeriksaannya VDRR atau TPHA. Kemungkinan besar dia akan sangat sensitif dan juga spesifik. Tapi kalau sudah secondary dan tersier itu agak sulit untuk kita bilang, kadang-kadang hasilnya itu negatif seperti itu, karena memang di mana fase-fasenya sudah tidak akut lagi ya, seperti itu. Jadi di sini yang harus ketahui kalau untuk secondary itu kira-kira periodnya itu memang sekitar 3-30 tahun ya, baru kemudian bisa muncul lagi tersier kalau rekuren, kalau diulang lagi pada si penderita tersebut dalam hubungan seksualnya dan tidak diobatin. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, Treponema pallidum itu adalah sangat bertahan ya dalam tubuh tuh bertahun-tahun sangat. Karena apa? Karena lapisan permukaannya itu sangat selnya itu sangat kaya dengan lipid ya itu. Jadi dia itu sangat kuat, jadi itu akan tebal sekali. Nah, itu ya responnya itu di mana
Jadi sampai dia tuh kok sampai lama ya dok sampai bertahun, iya karena ini prosesnya karena sel yang lipid dan lapisan ini secara antigen tidak reaktif dan antigennya hanya terlepas pada saat organisme akan mati dan itu baru responnya hostnya itu baru mengenali apa namanya apa namanya respon imunnya sendiri itu ya hostnya baru mengenali dan ini sendiri kerusakan jaringannya itu karena ada proses imun hostnya sendiri jadi uh, bukan hostnya. Jadi kerusakan itu dari respon dari tubuh dari atau imun dari hostnya. Nah, untuk state-nya di sini saya dapat dari Elsevier 2007 ya, ini buku ya. Jadi state-nya ini pertama kali awalnya dia kontak sekitar 2 sampai 10 minggu ya, yaitu yang disebut juga fase dengan primary charge itu adalah keluar ya, seperti sekret atau seperti bentuk ada luka gitu ya, seperti itu. Jadi itu di primary charge lalu setelah 3 sampai 3 bulan gitu ya, muncul kembali itu ada seperti nodulnya gitu ya terus timbul seperti ke arah secondary, seperti pasien sudah mulai rasanya itu ada batuk, ada demam, kayak seperti nggak enak badan, pegel-pegel, sakit kepala udah muncul nih, dan ditambah lagi ada ruam-ruam nih muncul nih biasanya fase-fase ini, secondary sudah mulai fase-fase, udah kok kayak ada cacat, kayak bentuknya kayak apa ya, kayak makula, tapi bentuknya kayak air gitu, kok lama-lama kok ada muncul seluruh badan, nah, dan ini fase latennya, timbul masalah akan berjalannya waktu fase laten sampai 3 sampai 30 tahun timbul nih apa namanya ke fase-fase udah ke arah mana? Ke arah sistemik, dia udah ke arah ke organ yang mengenai tubuhnya targetnya. Mungkin dia gangguan neurosifilisnya, misalkan gangguan dari pararesisnya, atau gangguan juga mengalami kardiovaskulernya, seperti itu karena gangguan pada fungsi jantung, rasa sangat enak, rasa-rasa sesak, dan juga mengalami juga disruksi sini adalah hancur, jadi tulangnya itu tuh di skin sama bone-nya itu hancur, jadi kayak rapuh gitu loh. Yang disebut juga namanya guma. Guma itu adalah guma ada di skin, ada di bone, dan juga ada di testis. Ini adalah fase state-nya yang harus kalian tahu. Ada fase-fase di apa namanya penyakit sifilis. Nah, seperti ini deh bentuknya kayak kapul kan, bentuknya kayak berlubang gitu ya, kayak ada kayak jeglokan gini. Ini bentuknya seperti itu dan ini bentuknya itu seperti ada luka, ada suka ada nanah di dalamnya, tapi kadang-kadang juga nggak terbentuk nanah, jadi seperti kayak bergaung. Ini bentuknya ada primary syphilis dan ini bentuknya secondary. Jadi bentuknya seperti kayak dermatitis atopik gitu loh ya, kayak sebenarnya dermatitis, tapi dia tidak, tapi dia bentuknya itu adalah seperti apa namanya apa sih kayak bentuknya tuh adjacent color tuh ya makularnya itu jadi tuh semuanya eruption jadi tuh dan dia lebih kering gitu ya dibanding kalau cacar kan lebih basah ini kan lebih kering tapi seluruh tubuh di bagian telapak sampai di bagian badan pun terkena semuanya. Dan ini kalau misalkan kondisi di mana kalau yang sudah tersier, gangguannya neurologis, ya gangguan misalkan neurologis ini ada banyak macam, ada disfungsi dari saraf kranial, ada juga mengenai meningitisnya, ada juga stroke, dan juga ada gangguan pendengaran dan penglihatan. Ini kalau kasus manifestasi klinisnya ini kalau tidak diobati dengan baik untuk sifilisnya, seperti itu. Nah, ini jadi kalau neurosifilis ini dijumpai kelainannya pada LCS ya. Jadi 35% itu pasien primernya itu udah diobati ya. 20-40-nya itu sekunder nggak diobati ini problemnya. Ini berdasarkan dari penelitian ya seperti itu dan juga ada dasar dari textbook. Dan kardiovaskuler sendiri di sini ini yang gangguan sifilisnya sudah mengenai daerah aortanya atau daerah dari miokarditisnya, ototnya. Ini sekitar periode latennya 18 sampai 30 tahun dan kebanyakan usianya itu sekitar higher 40 ya, 40 tahun ya. Karena di masa-masa itu mungkin pasien awalnya sudah ada timbul misalkan usia 25 gitu ya, 10 tahun kemudian pasiennya sudah misalkan 35 atau 15 tahun kemudian 40 seperti itu dan kebanyakan memang perbandingan laki-laki dibandingkan wanita berdasarkan dari epidemiologi. Dan juga lead by syphilis ini yang paling terjadi nih adanya guma. Jadi kalau misalkan ada
fase yang paling, misalkan ada pilihan choice gitu ya, fase tersier itu apa, misalkan yang ada gangguan dari makularnya atau dari charge-nya atau guma. Ini guma nih, guma itu adalah proses disrupsi dari inflamasi yang pada jaringan itu terdapat di bagian dari tulangnya ya, dari kulit juga seperti itu. Dan ini kulit di guma itu bentuknya nodul ya, ulceratif, dan juga adanya lesi di yang bentuk soliter. Oke. Untuk pemeriksaan mikroskopik, di sini kita ngambilnya dari mana? Dari pada waktu dia primary chart, jadi atau dari jaringan. Jadi pada waktu dia timbulnya apa namanya adanya papul atau di bagiannya bergaung tadi itu, pada waktu primary secondary itu kita ambil pada fase-fase akutnya. Lalu, bagaimana cara mengambilnya? Ngambilnya itu seperti biasa, bisa kita lakukan dengan cara aspirasi, dengan kita pakai penyedot dengan suction, dengan apa spet ya, dengan spet, atau juga kita ambil, kita lakukan tindakan, diambil dalamnya jaringannya kita ambil. Lalu nanti dilihat mikroskopnya bukan mikroskop kayak seperti kita ya, tapi dengan menggunakan mikroskop lapangan gelap, jadi namanya dark field gitu ya. Itu metodenya, itu menegakkan diagnosis. Jadi nanti dilihatnya apa dok bentuknya, yaitu yang kalian tahu apa namanya Treponema pallidum itu golongan apa? Ada yang tahu nggak golongan apa? Treponema pallidum. Ada yang tahu nggak golongan apa? Ayo, golongan apa? Ini saya nggak bisa ini ya, lihat ya. Apa nih? Apa? Treponema pallidum golongan apa dia? Pada bakteri. Bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Acak-acaknya nama siapa nih yang ini? Aditya? Izin dok, Ya boleh, silakan. bentuknya spiral ya dok. Ya, bentuknya spiral ya, betul-betul. Jadi dia bentuknya spiral atau tergolongannya spheroeta ya, bentuknya dia spiral. Jadi dia bentuknya tuh seperti leptospirosis sebenarnya, tapi kalau leptospirosis ada kayak pancingan ujungnya ya, spiral. Kalau ini dia lebih kayak berkelok gitu, bentuknya spiral. Itulah apa namanya, kita lihat di mikroskop dark field. Nah, ada lebih bagus lagi, mikroskop ultraviolet. Jadi kita ditambahkan dengan pewarnaan lagi, yaitu fluoresensi. Jadi terlihat pewarnaannya ada warnanya itu kayak pembendaran gitu loh ya, seperti itu dilabeli dengan antibodi dengan anti treponema. Jadi kelihatan sekali bentuk dari spiralnya atau bentuk dari morfologi dari treponema pallidum. Nah, di sini tetapi kalau itu kan mungkin ada beberapa rumah sakit yang cuma pusat rujukan yang tak punya dari mikroskop tersebut ya. Dan apa namanya yang lebih mudah adalah pemeriksaan serologi. Serologi sudah tahu ya, jadi ada non treponema, ada treponema tes. Jadi bedanya apa sih dok? Non treponema itu bersifatnya adalah non spesifik. Jadi VDRL itu pemeriksaannya ada cara VDRL dan juga ada RPR. Sebenarnya sama nggak sama fungsinya sama. Dan untuk itu kalau non treponema itu untuk screening ya, untuk screening. Nah, di sini keterbatasannya kalau untuk menegakkan diagnosa pada treponema itu kadang-kadang sama aja. Jadi dia itu banyak yang false positif walaupun tidak sifilis. Jadi karena apa? Hanya screening itu misalkan bisa juga pasiennya itu dia autoimun, ada juga komorbid lain, itu bisa muncul seperti itu. Oleh karena itu, kalau VDRR-nya positif, yang screeningnya positif, harus dilanjutkan yang pemeriksaan yang spesifik, yaitu pemeriksaan dari menggunakan TPHA atau dengan VTA seperti itu. Jadi dia mengecek apanya antibodinya seperti itu. Yang kedua dan mengecek juga sama nih TPA juga kerja antibodi juga, apakah dilihat dari secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif hanya menghasilkan positif dan negatif aja. Kalau kuantitatif kita melihat dari titernya yang sudah diajarkan dari ada titer 1/20, 1/40, semakin banyaknya titer itu semakin dia positif untuk treponema pallidumnya seperti itu. Jadi menegakkan dia cukup kuat ya untuk pemeriksaan serologi, tapi hanya satu metode, tapi kebanyakan keterbatasannya adalah hasil tes false-nya positif untuk orang tanpa sifilis, itu kelemahannya kalau serologi. Dan
Untuk non treponema ini sebaiknya memang kita menggunakan kit ya. Nanti udah ada kitnya gitu ya. Itu kurang lebih misalkan hasilnya itu positif, kemungkinan 4 sampai 6 minggu infeksinya. Jadi gimana caranya, Dok? Jadi kalau pasien itu timbul pada pada waktu fase primer gitu ya, atau ada timbul keluar pada bagian daerah genitalianya, muncul misalkan 2 minggu, langsung aja dicek manfaatnya VDRL untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif untuk screening. Lalu VDRL sendiri ini uji dari mana metodenya? Ini dia terbuat dari antigennya itu dari kardiolipin ya, dari dari jantung ya, lipin dan juga dari lipidnya, listenin dan juga kolesterol. Dan di mana antigennya itu akan dicampur suspensinya itu dengan salin ya, nanti akan terbentuk antibodi lepoidal juga. Dan juga ini dari mana dari sampel dari serum ya, dari FCS juga bisa, tapi kebanyakan dari serum darah yang diambil seperti itu. Nanti dilihat tuh ada terjadi nggak vokulisasinya sendiri. Kalau jadi vokulisasi itu seperti aglutinasi, ada menggumpal atau tidak. Nah itu kalau jadi vokulisasi berarti dia positif. Terus ini juga sama bentuknya yang non treponema. Jadi prinsipnya sama, tapi kalau ini cuma beda kitnya aja. Kalau ini ada beberapa serum yang bisa dipanaskan, tidak dipanaskan. Kalau VDRL kan tidak ya, langsung aja. Kalau ini jadi tergantung dari kit masing-masing dari pabriknya seperti itu. Nah, ini jadi kalau false positif itu kebanyakannya nggak ada hubungan, misalkan kok kok dia positif ya, tapi nggak ada gejalanya. Ini kemungkinan karena kondisi-kondisi itu adalah pada faktor usia tua, bisa juga autoimun sama penggunaan dari obat injeksi seperti itu. Terus, nah ini non treponema kan benar kan dikonfirmasi dulu dengan tes treponema untuk diagnosa sifilis. Baik, jadi ini yang harus kalian tahu nih kondisi-kondisi di mana auto VDRL-nya misalkan dia positif gitu ya, pada bisa juga nih karena viral infection, karena ada penyakit dari autoimun collagen vascular disease, atau post imunisasi itu, atau dari malaria atau drug induced bisa juga. Dan juga kalau yang non treponema ini harus diperhatikan lagi. Makanya oleh karena itu anamnesis sangat penting banget. Misalkan Bapak punya penyakit apa, misalkan DM atau punya autoimun, atau Bapak punya ada nggak kira-kira Bapak selalu minum alkohol, itu selalu kita tanyakan karena gunanya adalah nanti sebagai data kalau laboratorium kok hasilnya positif, jadi bisa kita lanjutkan ke TPHA karena kemungkinan itu yang membuat kita di laboratorium itu butuh data gitu ya, jadi nggak sembarang kita mengeluarkan hasil, itu harus ada data dari pasiennya, dari dokter yang mengirim tuh harus lengkap seperti itu. Makanya data-data seperti anamnesis, klinis pasien itu bagaimana tuh harus lengkap karena ini penting banget, apalagi ini kan istilahnya penyakit menular ya, jadi sangat harus kita perhatikan untuk hasilnya benar atau enggak seperti itu. Nah, ini adalah TPHA, yaitu TPA juga TPEA ya, seperti itu juga. Ini adalah proses dari protein rekombinan ya. Jadi kalian bagaimana bentuknya? Yaitu bentuknya ada ya kualitatif, ada kuantitatif untuk konfirmasi, untuk berindikasi pada benarkah itu sifilis. Nah, seperti ini, jadi hasil serologi tetap positif beberapa tahun dengan fase yang laten gitu ya, dan juga ini tes ini masih bisa ya, masih memberikan hasil positif setelah diberikan antibiotik, jadi tidak bisa sebagai indikator keberhasilan pengobatan. Jadi di sini gini, jadi kalau serologi ini misalkan kalau misalkan dia hasilnya gitu ya, misalkan hasilnya dia positif gitu ya setelah diberikan itu, terus ini kira keberhasilan enggak, jadi ini hanya untuk mengetahui kira-kira pasien itu masih ada nggak nih treponema pallidum dalam tubuhnya seperti itu. Jadi bukan hanya keberhasilan, bukan hanya untuk mengevaluasi ya, tapi untuk kita kira-kira masih ada nggak nih si treponema di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi itu sangat penting tuh serologi, dan juga serologi itu sebagai data epidemiologi sebenarnya, bukan untuk mengetahui keberhasilan dari pengobatan yang dari sifilis. Nah, sebenarnya gini, ada kasus lagi, misalnya, ya, dengar suara saya? Masih dengar? Masih dengar ya? Jadi ada lagi kasus nih, misalkan kalau bayi itu lahir dari ibu yang kena sifilis. Jadi kira-kira gimana tuh pemeriksaannya?
Ya pasti ada, karena dia kan apa namanya, ada antibodinya kan dari antibodi maternal. Nah ini kemungkinan respon bayinya pun juga apa namanya, kemungkinan terkena dari ibunya yang terkena infeksi. Oleh karena itu memang seharusnya setelah kita lakukan ibunya apa namanya, terkena infeksi sifilis. Nah, ini si bayi ini dilakukan di pengecekan VDR-PPHA ya. Setelah 6 bulan gitu diulang lagi nih, setelah bayinya 6 bulan diulang lagi apakah antibodinya maternal itu akan berkurang atau tidak gitu ya. Kalau dia meningkat terus, kok meningkat terus ya antibodinya, ya nggak turun-turun gitu kan, dilihat tuh apa namanya, TPA-nya gitu ya. Berarti menandakan dia ada gangguan kongenital gitu ya, ada sifilis kongenital yang dari lahirnya tuh sudah ada, didapatkan dari ibunya seperti itu. Kalau menurun sih nggak ada masalah ya, oh ya udah menurun nih kondisinya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah meningkat terus antibodinya, ya ada kemungkinan adalah sifilis kongenital yang akan kita mungkin dari dokter klinisnya akan dibalikan lagi ke dokter anak bagaimana untuk pengobatannya dan juga mencegah dari komplikasi yang begitu berat pada bayi tersebut seperti itu. Ada pertanyaan untuk treponema? Apakah mau lanjut? Kita lanjut aja ya. Baik. Jadi kita lanjut adalah ke bakterial vaginosis ya, atau disebut juga vaginosis bakterial ya. Jadi ini bukan bakteri tapi diagnosis ya. Bakteri vaginosis itu adalah BV, itu adalah diagnosis yang dimana yang disebabkan oleh, sudah kalian tahu, mungkin gejala pasien adalah keputihan atau for albus yang paling dikeluhkan pasien yaitu for albus itu kan ada yang fisiologis, ada yang patologis seperti itu. Kalau bakteri vaginosis itu kebanyakan pasiennya itu adalah yang keputihannya itu seperti biasa gitu ya. Maksudnya warnanya tidak seperti GO, nggak seperti Candida gitu ya, tapi dia benar-benar kental gitu ya, tapi ada berbau gitu ya, berbaunya itu ada yang nggak berbau juga ada gitu, tapi perlu kita cek gitu ya. Ada juga pada waktu berbau itu pada waktu berhubungan gitu ya, kalau yang namanya pasangan apa, pada wanita yang sudah berhubungan seperti itu. Nah ini kebanyakan, terutama juga pada trimester ibu hamil ya, 1, 2, 3 juga bisa gitu ya. Dan juga ada juga yang wanita yang suka gonta-ganti misalkan dengan menggunakan misalkan apa namanya, pelumas gitu ya, pembersih gitu ya. Itu tuh sering banget tuh, atau juga menggunakan adalah bahan-bahan kimia gitu tuh sering, atau juga memakai apa namanya, bahan yang misalkan bagian dalamnya itu yang kurang apa, yang terlalu rapat atau terlalu ketat sekali, itu bisa juga seperti itu. Itu yang mungkin yang wanita-wanita yang belum apa, bisa berhubungan, yang masih belum menikah seperti itu ya. Dan itu yang banyak yang terjadi. Nah, ini karena apa pengertiannya? Jadi, infeksi polimikrobial pada wanita yang menyebabkan apa? Karena berkurangnya bakteri Lactobacillus dan berlebihnya jumlah bakteri anaerob. Ini kenapa? Karena apa namanya, di daerah epidetalia itu kan memang flora normal kita kan Lactobacillus kan ya. Jadi, Lactobacillus itu sebenarnya baik atau enggak baik? Dia memang adalah flora normal di daerah flora normal vagina seperti itu. Kalau ada perubahan jumlah anaerobnya, bakterinya itu bertambah gitu ya, itu karena apa? Karena adanya perubahan floranya, di mana Lactobacillus itu adalah proses glikolisisnya sendiri itu adalah dia mengandung asam kan, terus kalau dia berubah itu kan akan meningkat apa, perubahan floranya mengakibatkan pH-nya menjadi basa. Jadi tuh seneng tuh si anaerob yang muncul tuh, wah udah mati nih Lactobacillusnya, aku muncul nih bakteri-bakteri. Nah inilah, jadi ini adalah infeksi di mana banyaknya bakteri atau poli banyak di vagina itu yang banyaknya jumlahnya bakteri anaerobnya sangat banyak seperti itu. Jadi vaginosis istilahnya apa? Peradangannya sangat minimal juga dan terjadi usia pada masa subur, dia juga masa apa namanya, ini aktif juga ya, maksud wanita-wanita yang juga yang menikah juga bisa terjadi juga. Dan ini gejalanya memang asimptomatik, jadi nggak ada gejala sama sekali, dia muncul tuh keputihan. Nah, ini jadi di sini ini flora normal ini dominan oleh bentuk Lactobacillus. Dan sebenarnya
Ini adalah bentuk morfologi batang gram positif. Tapi kalau lactobacillus itu susah sekali untuk dilakukan kultur ya. Jadi bentuknya bisa dikultur, tapi memang agak susah. Jadi kita melihatnya kalau seperti ini dalam epitel vagina ada bentuk panjang gitu ya. Adalah kita lihat bisa kamu sebutkan batang gram positif, tapi contoh spesiesnya adalah Lactobacillus spesies. Nah, di sini kenapa problemnya? Karena pada masa puberitas kita itu kan estrogena sudah mengalami suatu peningkatan ya. Karena apa? Karena juga mengambil kesimpulan juga pada pengambilan dari glikogen pada epitel vagina, dan glikogen itu sebagai nutrisi ya untuk lactobacillus. Nah, di mana lactobacillus itu kan menghasilkan asam laktat ya dan juga H2O2 peroksid juga yang mengakibatkan apa? Kondisinya ini menjadi asam. Inilah yang disebut juga kenapa pH-nya kalau yang normal itu asam. Dan di sini kalau ada masa-masa pasien itu mengalami suatu menopause gitu ya, di mana sudah ada estrogen yang mulai menurun, ya itulah laktobacillus itu pasti nggak akan dominan. Karena apa? Karena sudah mulai terjadinya perubahan dari flora vaginanya. Nanti kemungkinan menopause bisa nggak? Bisa aja pada pasca menopause, tapi ini lebih ke arah secara prevalensinya itu adalah untuk yang usia-usia yang masih aktif seperti itu ya. Jadi dan sehingga Lactobacillus ini merupakan bakteri yang kemampuan fluoresensinya rendah dan juga dia mempunyai efek protektif juga terhadap infeksi vagina juga pelvis. Bahayanya apa sih sebenarnya? BV itu bisa akan menimbulkan keguguran kalau misalkan kita hamil gitu ya, kalau nggak kita melakukan pengobatan. Terus yang kedua adalah PID juga, pelvic inflammatory disease juga. Terus juga akan menimbulkan ketuban pecah dini juga kalau pada wanita hamil. Nah, ini faktor resikonya. Jadi ada yang karena mungkin ya sosioekonomi yang rendah itu kan kurang pengetahuan ya tentang kebersihan pada daerah higien, pada daerah hygiene juga personal hygiene, terus merokok ya, menggunakan vaginal dog juga ya, pembersih seperti itu ya. Terus yang IUD, pasangan gonta ganti, menggunakan aspart atau naloxone 9, ini adalah seperti zat kimia juga ya, terus menggunakan seks oral genital, dan juga mungkin dari faktor genetik itu juga bisa seperti itu, tapi ini jarang terjadi. Ini yang paling sering yang faktor-faktor risikonya. Nah, ini komplikasinya abortus, prematur, terus juga endometriosis, dan juga PID, dan juga resikonya HIV juga, dan juga STD ya, sexual transmission disease juga. Nah, etiologinya sendiri sebenarnya masih belum jelas, tapi ada beberapa faktor, tadi faktor resiko sudah dicantumkan. Jadi berkurangnya lactobacillus, berkurangnya H2O2 akan menimbulkan peningkatan dari bakteri-bakteri anaerob meningkat, timbulnya BV yang meningkatkan juga pH-nya menjadi basa. Nah, bakteri yang berkaitan pada BV itu apa aja? Jadi ada bakteri namanya Granella vaginalis yang samakan dengan Haemophilus vaginalis ya, paling sering. Ini bersifatnya fakultatif anaerob ya. Bentuknya apa sih dok? Nah, morfologi ini gram variable polymorphic. Jadi itu bentuknya itu kalau polymorphic itu berbeda-beda. Polimorfik kokobacil gram negatif, kadang-kadang bentuknya kokus gram positif. Jadi bentuknya tuh berubah-berubah gitu di dalam dan di luar epitel gitu ya. Granulanya nanti saya lihat bentuk granula vaginalis. Dan ini 95% kasusnya adalah BV ya. Jadi bukan faktor yang tunggal. Jadi kemungkinan adalah BV. Nah, ada beberapa lagi bakterinya, ada obligat anaerob yang sangat tidak membutuhkan oksigen ya. Ada Profitella, yaitu bentuknya batang gram negatif. Ada Mobilicus juga bentuknya batang koma gram negatif, dan juga ada bakteri penyertanya untuk untuk BV. Misalkan Bacteroides ada obligat anaerob, dia ada batang gram negatif juga. Streptococcus adalah bentuk kokusnya gram positif yang rantai ya, ada Mycoplasma dan juga ada Ureaplasma. Ini bentuknya apa? Ini dia tidak mempunyai dinding selnya ya. Jadi Mycoplasma Ureaplasma tidak mempunyai dinding selnya seperti itu.
Dan ini, jadi dia bentuknya adalah seperti warnanya tuh encer ya, kelabu dan menempel dia di daerah vagina. Ini sekretnya. Dan dia kalau kita cek gitu ya, baunya itu seperti bau fish ya, odor ya, bentuknya amis dan juga ikan. Tapi kalau nggak usah suka cium sih, tapi kita cek aja nanti ada pemeriksaannya menggunakan kriteria AMSEL dan juga kriteria Dugan. Nah, diagnosa untuk metode diagnosis BV itu ada dua. Ada kriteria klinis dan juga kriteria laboratorium. Jadi kalau AMSEL itu bisa dipakai untuk kriteria klinis nanti kalau kamu pada waktu stase reproduksi gitu ya, pada waktu kamu mendapatkan pasien masa keluhan keputihan albus, ini klinis bisa kamu pakai. Kalau Nugen, ini kamu kirim dulu sampelnya sekret vagina, itu kamu kirim ke lab laboratorium mikro, yaitu nanti hasilnya sudah ada. Apakah dia benar-benar diagnosa BV atau tidak? Seperti itu bisa kita lakukan pengecekan dari laboratorium. Nah, kalau kriteria untuk AMSEL, ini ada 4 kriteria. Ya, bentuk dari morfologi, dari apanya, dari makroskopiknya, dari bentuk dari sekret vaginanya. Bentuknya putih kental atau keabu-abuan. Nah, sama kalau ini kamu nggak dicium kan, berbau amis pastinya, pasti akan ditambahkan. Jadi ambil tuh KOH, yang kamu pakai 10-20%, kalau di lab, kalau di di klinik rumah sakit itu pasti ada disediakan. Ambil dengan bisa menggunakan kapas gitu ya, kapas, terus kamu taruh aja, teteskan KOH-nya, nanti baunya apakah dia baunya seperti ikan amis seperti itu, itulah berbau amis. Nah, kalau misalkan tidak ada, bisa lakukan dengan menggunakan pH. pH itu nanti kita tempelkan gitu ya, ambil sekretnya dikit dengan menggunakan cotton swab gitu ya, gariskan atau menggunakan kertas lakmus. Nanti kalau misalkan dia warnanya itu dari merah menjadi warnanya ungu gitu ya, itu adalah pH-nya adalah dia lebih dari 4,5. Ada juga pH yang sudah ada indikatornya, jadi 4,7 gitu, udah dia bersifat basa. Nah, kalau krusel, berarti kamu harus ngirim nih ke laboratorium, bentuk kruselnya harus ada. Nanti saya ajarkan krusel tuh apa sih, nanti ada ya. Jadi ini minimal 3 ini untuk kriteria untuk BV. Kalau di lapangan, kalau kamu tidak ada pemeriksaan laboratorium di rumah sakit kamu atau di daerah di dokter perusahaan, itu menggunakan 3 saja yang bisa kamu jadi cantumkan diagnosanya BV. Nah, ini adalah yang Nugen. Jadi, skor Nugen itu kita melihat bentuk dari morfologi Lactobacillus, ada granula dan juga mobilicus ya. Di sini ada kriterianya. Bagaimana caranya? Jadi, caranya itu adalah Lactobacillus itu akan kita cari bentuknya batang gram positif di lapang pandang. Jadi 100 lapang pandang. Misalkan Lactobacillus itu di lapang pandang itu ada lebih misalkan 50. Jadi masuknya skornya itu 0. Ya, kalau Garnella itu misalkan dia bentuknya adalah batang gram negatif ya, seperti itu. Jadi misalkan jumlahnya hanya di seluruh itu ada misalkan ada 10 gitu ya, 10. Jadi masuknya kemana dia? Oh, 10-nya masuk ke sini ketiga ya, seperti itu. Terus di sini adalah mobilicus. Mobilicus itu bentuknya batang koma gitu ya, atau bentuk bengkok gitu ya. Ada misalkan 10 ya. Jadi nah ini apa? Jadi skor tuh 0, jadi tadi 10 kan 3, terus tadi 10 2. Jadi ini 5. Jadi ini masuknya kemana? Ke intermediate ya, jumlah totalnya. Jadi ini kalau 0 sampai 3 skornya flora normal, jumlah ini 3 ini dari skor ini. Kalau 4, 7 intermediate dan lebih dari 7 ini sudah masuk ke ranah BV. Itulah proses untuk pengecekan kriteria secara laboratorium yang Nugen. Nah, pemeriksaannya ini dengan apa? Sekret vagina ini dengan gram ya, dengan pembesaran sama 100 kali dengan minyak emersi 1000 kali. Nah, ini gambaran utama BV ini kriteria AMSA harus ada ini, krusel. Krusel itu adalah kumpulan atau gambaran epitel yang dikelilingi oleh berbagai bakteri. Terutama bakteri apa? Granella, spesies yang bentuknya polimorfik dia, bentuknya gram polimorfik gitu. Jadi ada bentuk kokobase gram negatif, kadang-kadang bentuknya kokus. Bagaimana lihat caranya nih? Kalau ini kan nih epitel vagina. Ini kan yang normal ya, ada batang gram positifnya.
Kalau yang bentuknya ini sama nih, bentuknya adalah batang gram positif ya, Lactobacillus-nya panjang-panjang. Nah, yang ini nih kluselnya, nih klusel. Ini kan epitel nih. Epitel dikelilingi oleh apa? Nih bakterinya, bakteri Coccobacillus gram negatif atau sebut juga kita gram polimorfik ya, seperti itu. Itu atau dengan apa bentuk dari spesiesnya ada granula spesies. Jadi seperti ini bentuknya. Tuh ada kokus-kokusnya kan. Jadi dia bentuknya polimorfik. Jadi nggak bervariabel. Inilah. Jadi epitel tuh hancur, rusak gitu kan ya. Ini krusel ya. Jadi kamu ini krusal ini loh gitu. Nah, ini semuanya nih apa nih? Ini bentuknya adalah kokobasil nih. Jadi kokus nih. Nah, kamu bisa hitung per lapang pandangnya. Kalau ini krusal positif, nanti kamu lihat berapa sih jumlah dari granulanya kokobasila itu di lapang pandangnya dengan kriteria tadi itu yang Nugen. Nah, ini bentuknya ya, krusel. Nih, hancur nih epitel. Kan kalau normal gini nih bentuknya. Ini normal nih epitel yang bagus. Ini udah hancur. Ini tertutup. Jadi karena ini banyaknya bakteri granula apa namanya vaginalis. Dan ini kalau bentuknya epitel, kalau bentuknya seperti ini, batang bengkok. Ini adalah Mobilicus species. Jadi sebenarnya hanya dilihat pada kriteria ini hanya gram saja. Jadi tidak bisa lakukan kultur. Jadi kok bisa sih dok langsung mengatakan spesiesnya? Iya, karena di sini bakteri anaerob itu adalah sangat susah untuk ditumbuhkan untuk yang BV. Jadi kumpulan diagnosis BV. Jadi hanya melalui gambaran morfologinya saja seperti itu. Nah, sekarang kita next ke arah GO. GO kan sudah paham ya, bentuknya apa? Sudah ngerti kan? Diplococcus gram negatif. Jadi sangat perlu saya ulang lagi. Jadi di sini terutama sama transmisinya mengalami kontak seksual juga, ada perinatal juga ya. Jadi intinya adalah kenapa sih kita mengambilnya saya mau ya ngambilnya itu adalah di daerah misalkan daerah terutama urogenital misalkan satu kalau untuk reproduksi sudah menikah menggunakan endocervix, yang kedua apa sekret vagina kalau yang belum ya, terus kalau laki-laki sudah diajarkan kemarin kan dengan menggunakan masase prostat dan lainnya seperti itu, masase untuk uretranya seperti itu ya. Jadi ini karena apa? Karena menginfeksi juga sel epitel yang tidak berkeratin atau kolumnar ya, atau kolumnar yang transisional ini yang terdapat yang suka di mukosanya. Jadi itulah kenapa kita ngambilnya daerah-daerah tersebut, dan juga daerah mukosa misalkan daerah rektum kadang-kadang juga ada infeksi orofaring atau konjungtiva tuh banyak tuh pada bayi-bayi yang ibunya terkena di GO terus dia namanya jalan lahirnya normal, yaitu bisa mengenai seperti dialekan daerah konjungtivanya. Nah, ini yang perlu yang saya, jadi ini ya perbedaannya, jadi kan bisa baca aja, nggak perlu saya ulang kembali. Nah, ini yang saya tekankan. Jadi di GO itu ada namanya disseminated gonorrhea infection, jadi di mana dia menyebar secara lokal dan juga sistemik. Bisa melukai bagian skin lesion-nya, ada juga endokarditisnya di bagian dari dalam jantung, terus ada artritis juga, dan juga di bagian mata gitu ya, kena bagian dari mata pada bayi. Dan pada perempuan ini yang paling takutkan adalah PID dan juga ada kerusakan pada tuba falopinya sendiri. Nah, kalau GO sudah tahu ya, ini kan marga pada laki-laki, kalau perempuan bentuknya seperti ini ya, lebih kental seperti susu dan juga purulen ya, mukopurulen sekali. Cara diagnosisnya sudah ngerti, nggak perlu saya ulang lagi ya. Jadi kalau ujian harus tahu ini karena uro sudah diajarkan ya. Pengambilan sampelnya seperti biasa. Kalau untuk yang pengambilan dari GO atau pengambilan seperti tadi saya kepada vagina gitu ya. Jadi kalau yang sudah menikah menggunakan spekulum, tapi tidak boleh menggunakan lubrikan secara prosedur. Jadi nggak boleh kasih pelumas deh, langsung aja tuh pakai spekulumnya. Kenapa? Karena merancu hasilnya sendiri ya. Lalu dibersihkan dulu daerah vaginanya ya, daerah vaginanya dibersihkan dulu dengan NaCl, diputar ya, seperti itu, baru nanti masuk tuh diputar di endocervix-nya, dimasuk sini nih, diputar nih. Dia pertama dibersihin dulu nih areanya, porsionya, terus nanti pada swab yang kedua gitu ya, baru NaCl, dibersihkan dulu juga endocervix-nya, baru nanti yang ketiga baru diambil pengambilan sampelnya dengan apa? Dengan gram seperti itu, atau bisa untuk ada dua, ada gram, ada juga dengan pemeriksaan kultur ya, atau bisa juga pemeriksaan dari NAATT. Jadi NAATT itu implikasinya dengan menggunakan
PCR. Oke, sekarang bentar ya. Kita lanjut. Namanya pewarnaan gramnya udah, ini udah nih ya. Terus ini yang penting adalah kalau untuk yang Neisseria gonorrhoeae itu sendiri itu sebenarnya untuk uji kepekaan sebenarnya tidak umum kecuali kalau pasiennya itu sendiri ada gagal pengobatan, ada infeksi pada GO sistemik dan juga ada resistensi surveillance antibiotik itu baru bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan pasien baru pertama kali ya udah nggak apa-apa, yang penting diagnosanya benar gitu. Tapi kalau misalkan kadang suka dikeluarkan uji kepekaan boleh kita kita cantumkan. Tapi kalau untuk kalau kita cek itu sebenarnya nggak perlu cuma untuk diagnosis saja ya. Sebenarnya ini untuk yang kecuali untuk ini saja. Nah, sekarang kemarin sudah diajarkan kan mungkin dari istilah NAT. Kenapa sih dipakai yang culture yang NAT untuk GO? Gunanya adalah sebenarnya GO itu sama chlamydia kan koinfeksi ya. Jadi gunanya itu adalah untuk lakukan screening, diagnosis screening. Jadi itu dipakai untuk mengaplikasikan asam nukleatnya. Jadi ini sangat sensitif sekali duanya. Jadi kalau GO pasti takutnya adalah chlamydia kan. Makanya baiknya no culture itu gunanya adalah punya kelebihan, dia bisa untuk mengetahui dari klamidianya dan juga GO-nya, gunanya adalah ini. Jadi bisa diobatin dua-duanya, langsung kan diberikan kombinasi obat. Itu tuh pengobatan untuk yang no culture, untuk diagnostik dan juga screening. Nah, ini pengobatan sudah tahu ya, jadi nggak perlu saya ulang lagi. Oke, kita lanjut ke klamidia. Ada pertanyaan? Seperti tidak ada, dok. Nggak ada ya? Oke. Ntar ya, Dek ya. Bentar. Ya, oke, klamidia. Klamidia itu adalah sebenarnya bakteri ya. Dia sebenarnya bakteri tapi sifatnya seperti virus seperti itu. Dia ada di intrasura obligat ya, dan juga itu menginfeksi si epitel kolumnar. Ya, jadi dia itu adalah bentuknya epitel. Lama-lama dengan dasarnya waktu gitu ya, dia mengenai infeksinya bakteri itu masuk tuh ke reticulate body, lama-lama berinokulasi, memperbanyak, mereplikasinya tambah banyak. Nah, akhirnya apa? Pada elementer itu sitoplasmanya dia hancur nih, keluar nih ya. Jadi seperti itu klamidia. Jadi dia itu prosesnya gimana? Dia itu obligat intraseluler tapi mirip seperti virus. Makanya klamidia itu tidak bisa dikultur. Dia harus dilakukan melakukan kultur virus seperti virus ya, selnya itu kultur selnya dan juga dibantu perantaranya. Dan kedua adalah dengan gram tidak bisa, dengan gram dia hanya menggunakan pewarnaan khusus GIMSA gitu ya. Terus dan juga pemeriksaan dari tadi itu yang null culture dengan menggunakan NAT dan juga kulturnya dengan menggunakan PCR. Jadi itulah kelebihan dari walaupun dia masuk ke klamidia ke bakteri tapi sifatnya seperti virus seperti itu. Nah, untuk klamidia trachomatis ini ada namanya yang sudah tahu ya, ada yang bersifat bioviar atau serotepnya, ada non LGF dan juga LGF. Jadi kan sudah terangkan ya LGF apa, non LGF apa. Jadi ini yang banyak yang terjadi pada wanita juga PID ini ya. Kalau konjungtivitis yaitu pada bayi ya. Seperti itu, ada wanita, jadi lokalnya biasanya ada utritis, cervinitis ya, seperti itu ya. Juga ada kena bagian prostatitis, tapi ini jarang ya, lebih ke utritis. Komplikasinya pada wanita itu adalah endometritis ya, cervinitis dan perihepatitis dan Ritter syndrome, tapi walaupun jarang. Ritter syndrome itu adalah gangguan pada mengenai bagian muskuloskeletal. Jadi tulangnya itu atau ototnya mengalami nyeri seperti artritis seperti itu di komplikasinya, dan squealingnya itu sendiri gejala sisa ya mengakibatkan apa? Jadi bisa juga pada pada kita
pada wanita yang mau hamil gitu ya, takutkan apa? Kehamilan ektopik gitu ya, dan juga ada kerusakan juga pada pelvisnya yang menimbulkan nyeri banget, dan juga ini kroniknya kalau sudah Ritter syndrome ini karena kronik artritis, tapi ini sangat jarang, kebanyakan dari luar ya, Indonesia belum ada seperti itu. Nah, ini kalau cervingitis itu bentuknya seperti strawberry, dia bentuknya eritem, jadi bentuknya merah banget kalau di endocervix sendiri itu. Jadi ini adalah yang lokal infectionnya, dan juga bentuknya mukopurulen, jadi itu yang keluar di endocervix. Kalau artritis sendiri itu kadang-kadang yaitu nyeri gitu ya pada waktu buang air kecil gitu ya, dan sedikit-sedikit gitu ya. Nih, jadi kalau yang pada wanita seperti ini bentuknya kayak strawberry ya, eritem merah banget. Ini normal nih, normal kan bersih ya. Kalau ini bentuknya seperti ini dan dia mengeluarkan sedikit agak sekretnya. Terus ini komplikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini komplikasi yang pada wanita sering terjadi. Terus ini adalah teknologi. Ini menggunakan ini ya pewarnaan menggunakan drug brown dengan iodin ya, dengan mikroskopnya dengan mikroskop elektron. Ini fluoresensi. Jadi dia bentuknya gelap gini nih, Dek. Nih, kayak gini nih bentuknya kalau body inclusion-nya. Namanya body inclusion ya. Terus ini culture-nya sangat namanya memang kita susah, tapi kita menggunakan cell culture, dia seperti menghidup, apa ya istilahnya kita mengkultur virus seperti itu. Dan juga kita menggunakan direct fluoresensi antibody test dan juga null culture seperti yang dikerjakan pada GO juga. Serologi itu bisa, tapi agak susah ya serologi, cuma hanya epidemiologi. Tapi sebaiknya kalau pasien kamu misalkan ada curiga ke arah klamidia, sebaiknya diambil aja sekretnya. Setelah itu langsung kamu kirim aja dengan menggunakan pengerjaan PCR ya, seperti itu. Itu lebih mudah dan juga lebih cepat ya, walaupun harganya juga mahal, tapi sekitar harganya itu sejutaan sih untuk pemeriksaan NAT ya, seperti itu. Ini adalah treatmentnya ya kalau klamidia. Jadi kalau apa namanya, kalau ada dua itu kan, misalkan ada yang GO dan klamidia, pasti ada kombinasi, itu harus kamu untuk mengobati klamidia juga. Oke, ini yang pregnant, jadi yang paling aman apa seperti itu. Dan ini rapid test ya, rapid test untuk after apa namanya treatment ini pada wanita yang hamil ini kurang lebih 3 minggu setelah diberikan terapi. Kalau non pregnant atau yang tidak hamil itu sebenarnya nggak perlu evaluasi ya, karena kalau pregnant itu kan memang harus evaluasi karena apa? Karena bahaya ke janinnya kan, seperti itu yang takutkan. Kalau yang non pregnant sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau pasien itu terulang-ulang kembali, maksudnya dia berhubungan seksual lagi, ya pasti kemungkinan harus dilakukan repeat lagi seperti itu, dan harus lakukan screening lagi untuk pengecekan apakah ada klamidia seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke apa namanya ulcus molle ya, apa hemophilus dure, penyebabnya juga ini. Jadi bentuk ini saya nggak dapat gambar yang perempuan nih, yang laki dapatnya. Bentuknya seperti ini deh. Ya, ini bentuknya ulkus ya, jadi bentuknya itu kenyal ya. Kalau sifilis kan durum ya, keras ya. Kalau durum, kalau ini mole, tuh ya, mole itu bentuknya lembek gitu ya. Dia bentuknya apa? Kokobacil gram negatif, fakultan aerob, dan bakteri fastidius. Dia hanya dicek aja cara mikroskopiknya dengan gram, itu bisa. Terus kalau untuk dilihat apanya lesinya, kita ambil nih swab terapi lesinya, atau bisa juga kita aspirasi di daerah inguinal. Kalau inguinal itu membesar, limfonya membesar tuh bisa diaspirasi ya. Baru kita lakukan medianya khusus ini dengan menggunakan medianya itu ada seperti agar darah, tapi campurannya kandungannya yang berbeda. Jadi suhunya juga berbeda. Ini menggunakan CO2 ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut. Nggak ada? Yuk kita lanjut ya. Ya, untuk vulvovaginalis candidiasis ya. Jadi ini dari jamur ya. Jadi faktor resiko sudah tahu kalian. Jadi bentuknya ini ya sudah saya tayangkan tadi ya, gejala-gejala klinisnya. Jadi risk faktornya itu dari DM nggak terkontrol, menggunakan kortikosteroid, antimikroba terapi. Ini paling sering nih kalau orang pasien-pasien udah DM terus sering minum obat antibiotik yang nggak teratur gitu ya, nggak bijak juga lah, apa aja diminum gitu. Itu kemungkinan timbul pertumbuhan jamur. Karena apa? Jamur
itu kan suka banget tuh. Jadi dia apa namanya, karena dia semuanya flora apa namanya flora normalnya itu semuanya kan pada mati tuh, pada mati semuanya flora normalnya, timbul tuh pemicunya jamur. Karena apa? Yaitu karena pemakaian dari antimikrobanya sendiri yang terlalu berlebihan. Terus floor hygiene itu juga personalnya juga kurang baik. Estrogen terapi itu kadang-kadang juga sering tuh ada muncul juga pada pregnant, terus karena kontrasepsi juga ya, yang high dosis IUD, HIV infeksi nih paling sering HIV ya. Terus yang kedua menggunakan spon, terus juga saya nggak tahu nih candy packet ini apa nih istilahnya. Jadi mungkin dari seperti kayak ini loh apa alat gitu ya, seperti alat dan lainnya. Terus pada waktu lebih koitusnya juga lebih meningkat frekuensi dan lain. Ini paling yang faktor-faktor resiko yang sering terjadi pada ya penyebabnya jamur ya vulvovaginalis seperti itu. Nah, ini bentuknya. Kalau di Porsio bentuknya seperti ini. Jadi dia warna seperti susu, bukan susu, dia seperti kapas ya, seperti keju gitu ya. Eritem, iritasi dan rasanya gatal sekali. Dan kadang-kadang di eksternal itu rasanya itu sakit dan pada waktu dia diskuria, pada waktu dia pipis sama pada waktu berhubungan. Jadi bentuknya seperti ini, seperti keju ya. Jadi apa namanya seperti spon gitu. Jadi ini bentuk dari vagina. Jadi kalau kamu misalkan ada soal gitu bentuknya seperti apa namanya bukan seperti susu tapi dia seperti cheese like gitu ya, terus dia bentuknya iritasi, warna rasanya, inti kuncinya adalah gatal. Kalau jamur tuh pasti gatal. Jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lainnya nggak begitu gatal, cuma hanya ada keluar sekretnya. Kalau ini gatal sekali sampai dia eritem di bagian daerah arah eksternal dari apa namanya vulvovaginanya ya. Di vaginanya tuh daerah vulva labium major itu pasti akan merah semuanya seperti itu. Nah ini ya. Jadi ini gimana caranya? Ini kan kita ambil, biasanya kita ambil daerah di swab vagina, terus nanti kita lihat pewarnaan gramnya. Bisa nggak dong KUH? Boleh, KUH boleh. Kalau ada gram boleh. Nanti ketemu nih ada Y-selnya sama ada pseudohivanya seperti itu. Ini terus waktu kita kultur ya, nanti kultur hasilnya nanti itu ya, kemungkinan adalah Candida species ya. Seperti Candida species ya macam-macam, ada albican, ada glabrata, ada tropica. Itu penyebabnya yang pertama adalah Candida albicans seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke herpes simplex. Karena saya kira kalau Candida kan selalu diulang-ulang terus ya, jadi nggak perlu saya terlalu dalam. Jadi herpes simplex itu ada herpes simplex virus 1 dan juga herpes simplex 2. Nah, ada yang tahu nggak dia merupakan virus apa, DNA atau RNA? Ada yang tahu nggak? DNA apa RNA? Ayo, Devi Aulia. Tahu nggak Devi? RNA apa DNA? Herpes simplex, Diajeng. Ayo, denger nggak? Izin menjawab. Boleh. DNA. Ya, pintar DNA ya. Terus dia family-nya apa? Family-nya sama dia. Family-nya apa? Dia seperti kayak herpes zoster, varicella, itu tuh satu DNA, satu family. Dia family-nya apa? Herpes viridae ya. Ini herpes simplex. Terus di sini adalah pada waktu primary transmission-nya itu, ini yang paling menimbulkan resiko tinggi karena akan menimbulkan apa namanya kondisi di mana si ibunya itu takutnya KPD kan, dan juga takutnya juga ruptur pada membrannya juga. Jadi oleh karena itu dia harus apa namanya pada waktu dia melahirkan itu harus menggunakan seksual, jadi tindakan seksual. Jadi nggak boleh dengan apa namanya secara persalinan normal ya. Jadi seksual yang paling aman. Karena primary infection itu lebih tinggi ya transmisinya dibandingkan yang reaktif apa yang sering terjadi ya berulang reactivationnya sendiri. Jadi ini yang paling ini harus hati-hati untuk yang sudah hamil gitu. Kalau ada pasien yang hamil pada pertama kali dia kena infeksi herpes itu herpes simplex, ya itu tindakannya ya mungkin kita diberikan pengobatan, tapi ya sebaiknya yang takutkan adalah ruptur pada membrannya. Jadi perlu ada tindakan yaitu sesar.
Bentar, ini kok nggak klik ya. Nih, jadi kalau yang untuk yang ini, kalau untuk manifestasinya pada yang lahir itu, bayi-bayi yang lahir itu asimptomatik pastinya. Dia muncul pada hari timbul itu ada hari ke kurang lebih baru lahir atau 4 minggu ya. Jadi gejalanya itu mungkin dari mata, dari kulit gitu ya, atau gangguan neurologis, ada juga ada darah-darah yang penyebar ke penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Jadi ini biasanya nggak selalunya skin, tapi bisa juga kena matanya juga kena gitu ya, matanya. Tapi paling parah adalah seperti ini, nih, ini udah parah banget nih, ini kongital nih, udah sampai melepuh-melepuh seperti ini, nih, udah melepuh-melepuh. Ini adalah kongital pada herpes simplex ya, yang ditularkan dari ibunya seperti itu. Jadi itu paling kalau misalkan cuma mata aja, tapi paling berat adalah neurologis, ada gangguan penurunan apgarnya menurun dan lainnya, itu sangat berbahaya seperti itu. Nah, diagnosisnya bagaimana sih dok cara diagnosisnya? Nah, sampai sekarang itu diagnosis kita melakukan apa namanya istilahnya mengambil dari lesionnya atau lesinya, lesi pada bagian yang melepuhkan tersebut nih kita ambil nih lesinya, kita swab nih, ini lesinya kita swab, kan agak basah tuh kayak luka bakar ya, kita swab nih deh, jadi jangan dicongkel, tapi kita diswab aja, lalu nanti adalah kita ambil lakukan kulturnya ini kalau apa namanya herpes simplex dengan menggunakan PCR ya, jadi kita kultur virus atau juga bisa menggunakan PCR. Tapi kalau pasien dengan penurunan kesadaran gitu ya, itu bisanya dengan menggunakan RCS pada waktu PCR. Terus kalau bayinya itu misalkan ada gangguan di bagian ada konjungtiva matanya atau dia ibunya memang apa namanya maternalnya itu memang sudah di herpes simplex, jadi bisa dicek melalui darah juga bisa, atau rektum stoolnya kita swab juga bisa, juga tergantung dari si pasien itu memang sudah ada riwayatnya atau sudah ada timbul pada waktu pasien bayi itu lahir. Jadi itu kita pengecekan dengan mengambil dari ini sampel-sampelnya. Kalau serologi sebenarnya nggak membantu banget sih, hanya untuk prevalensi aja gitu populasinya, tapi harus melakukan pengecekan itu dengan menggunakan PCR. Nah, hypersimplex ini faktor resikonya memang sebenarnya adalah yang trimester ketiga gitu ya. Trimester ketiga itu di mana itu yang pembawa kan. Jadi pembawa dari si ibunya gitu ya. Jadi ini yang paling beresiko. Kemungkinan adalah takutnya adalah kongenital. Nah, ini oleh rekomendasinya kalau sudah resiko trimester ketiga ini adalah dilakukan tindakan seksual. Kalau trimester kedua itu jarang sih case-nya, tapi ini lebih ke arah kita lihat dari cara USG ya. USG ditakutkan terjadinya kecil kepalanya ya pada bayi, mikrosefali, AUGR, dan juga hepatosplenomegaly, dan juga terkena intrauterin ya. Jadi itu yang paling yang ditakutkan ya. Jadi kalau udah ibunya terkena itu, saya terkena nih dok, positif, misalkan herpes simplex-nya gitu ya, positif gitu, ya udah kita lakukan USG, yaitu dilihat di teropong nih, takutnya kondisi-kondisi ini pada si janinnya. Nah, ini adalah perbedaan antara viral culture, antigen, dan juga menggunakan sitologi. Sitologi itu menggunakan Zhang test atau menggunakan Pasmir juga ya, Zhang test dan juga PCR. Sebenarnya paling bagus itu menggunakan viral culture virus. Bagus sekali. Ini sensitif diagnostika sangat-sangat bagus. Tapi jarang dikerjakan karena ini agak susah ya, karena menumbuhkannya sendiri. Jadi, dan ini perlu waktu kurang lebih 3 atau 5 hari. Kalau antigen untuk screening bagus. Jadi kita mengecek dari darahnya, kita cek antigennya, herpes simplex-nya dia muncul. Paling-paling dia itu nggak sampai 1 hari atau 2 jam, 3 jam udah muncul dengan rapid kan. Kalau Zhang test ini lebih ke arah kita swab, terus kita menggunakan pewarnaan ya, pewarnaan Zhang test. Zhang test itu kita lihat dari gimsanya, nanti kita lihat dari bentuk dari apa namanya sitoplasma pada elementernya kelihatan. Ini lebih apa namanya pada posisi sitologi, dikerjakan juga pada patologi anatomi juga. Nah, PCR ini lebih bagus sebenarnya secara klinisnya, jadi lebih cepat juga dan lebih diagnostiknya lebih banyak seperti itu. Oke, sekarang kita ke humopapilomavirus. Ini ada slide yang terakhir ya. Jadi cepat kok, ini nggak terlalu lama. Jadi kalau ini paling resiko pada keganasan ya. Jadi
ini ada external genitalia wart dan juga ada flat wart. Ini wart itu ada seperti benjolan ya, benjolan seperti itu. Kalau ya hyper papillomavirus itu adalah virusnya apa, DNA apa RNA? Ada yang tahu nggak? RNA apa DNA? Ada yang tahu nggak? Ayo, DNA apa RNA? Ada yang tahu? DNA, Dok. Iya, DNA. DNA ya, harus tahu itu yang DNA. Terus DNA itu jadi merupakan golongan dari Papilloma viridae kan, family-nya. Dan ini yang tipe ini minimal resiko untuk malignansi, jadi keganasan. Yang lebih paling ada 16-18 nih, atau 3145 ini paling sering keganasan. Jadi, tapi di sini saya berhubungan dengan selain dengan cervix juga daerah vagina, vulva pada laki-laki ya juga pedis juga bisa sebenarnya. Tapi human papilloma virus ini, HPV ini sebenarnya sebagian besar itu tidak apa namanya tidak terjadi gitu loh untuk kanker serviks. Dilihatnya dari apa? Strainnya ini. Jadi tetap kita lakukan. Jadi kalau didiagnosis human papiloma ya belum tentu dia keganasan kanker serviks keganasan belum, tapi dilihat dari strainnya. Strainnya itu 16-18 atau 6 atau 11. Jadi oleh karena itu kita perlu mendiagnosis secara klinisnya, pemeriksaan laboratoriumnya dengan pemeriksaan seperti biologi molekuler tetap ya PCR itu untuk mengetahui strainnya. Strain mana ini? Saat 6-11 atau 16-18. Itulah yang harus tahu. Jadi semua ini 99% survei kanker itu deteksinya dengan menggunakan human papillomavirus DNA untuk mengetahui dia benjolannya karena keganasan tersebut. Nah, di sini diagnostiknya sama ya. Kalau human papilloma itu bisa menggunakan pap smear ya, kalau untuk yang namanya untuk patologi anatomi. Tapi kalau yang di mikrobiologi kita ambil dari jaringannya, kan human papilloma itu jaringannya, atau kalau ada tumornya itu kita ambil. Nah, bisa juga nggak dok dengan menggunakan sekretnya? Bisa dengan menggunakan kita swab di daerah endocervix bisa ya. Tapi kita menggunakan metode dengan PCR-nya atau metode dengan HPV DNA. Jadi seperti itu. Kalau serologi masih belum bisa ya. Ada juga kita menggunakan deteksinya itu dengan menggunakan ini diteteskan dengan ini ya salisit ya. Jadi seperti pap smear itu yang subklinisnya, dan juga dapat dilihat dengan menggunakan koloposkopi. Jadi diteropong ya seperti itu untuk CA untuk serviksnya sendiri. Nah, oke, itu aja mungkin dari saya. Human papillomavirus yang terakhir, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih soal nih. Ayo, untuk kisi-kisinya. Oke, sekarang mau saya kasih soal. Misalkan ada case, misalkan seorang wanita, perempuan, ya, usia hamil itu 25 tahun, datang ke rumah sakit gitu ya, ke poli gitu ya, dengan keluhan luka di nyeri di daerah vaginanya sejak 4 hari ya. Dia mengeluh demam dan pegel-pegel ya, dan pasien itu mengatakan dia itu belum pernah penyakit sebelumnya seperti itu. Terus riwayat dia pernah hamil, riwayat hamil sekarang ini adalah G1 P1 A0, hamil 35 minggu ya. Dan anamnesis dari suaminya gitu ya, dia mengeluh adanya luka dan juga nyeri pada daerah kemaluannya. Dan saat itu juga dia tidak ikut nih, dia sebenarnya si suami itu bekerja sopir gitu lah, sopir truk antar kota gitu ya sebenarnya. Terus dari dokternya meriksa, dicek itu ternyata ada lesi daerah vaginanya ya, bentuknya erythematosa dengan ada vesikel yang bergerombol ya, tampak ada juga erosi, ada keseget erosi gitu ya, multiple gitu. Menurut kalian apa? Kira-kira penyebabnya apa kelainan tersebut? Ada yang bisa jawab? Sabita, Putri, Cindy, ada yang bisa jawab? Ayo, bisa jawab nggak? Roma, 21095.
Kira-kira apa? Pasien 25 tahun datang ke rumah sakit ya, dia hamil posisinya Q1 P1A0. Suaminya sopir tuh, suami sopir. Terus dia ternyata keluhannya itu dia demam, pegel-pegel, terus pemeriksaan fisiknya itu ada resi tuh daerah eritematosanya di vesikelnya tuh di daerah vaginanya ya, bergerombol gitu ya. Dan tampak sedikit agak erosi multiple. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak kira-kira penyebabnya pada wanita hamil tersebut? Herpes simplex bukan? Siapa yang jawab? Suci. Suci. Oke. Sabita, setuju nggak pendapatnya? Setuju, Dok. Oke. Yang laki-laki, Muhatafikul Hakim, setuju nggak? Setuju, Dok. Setuju apa? Setuju apa, Nak? Setuju apa? Setuju? Setuju apa, Nak? Ayo. Apa? Udah? Setuju? Suci tadi sampaikan? Oke. Jawabannya benar ya, herpes simplex ya, yang Suci sampaikan tadi. Terus yang kedua, Sarah, kira-kira ada pasien nih, misalkan hamil ya, pasien hamil 24 minggu dia, usianya 35 tahun ya, dengan statusnya itu G2 P0A1 ya, terus dia meriksa kandungannya ke rumah sakit, ternyata di situ pasiennya itu ini apa namanya pernah apa abortus gitu loh, pernah riwayat abortus, dia pernah keguguran gitu ya. Terus dokternya itu menganjurkan untuk pemeriksaannya itu sekret vagina. Kira-kira untuk apa? Screeningnya untuk apa? Tujuan dokternya itu melakukan screening itu terhadap apa? Kemungkinan. Ada yang tahu? Apa tujuan utamanya untuk melakukan screening apa? Pada sekret vagina, dokter menganjurkan karena dia pernah nih riwayat abortus. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada. Ayo, ada yang tahu nggak? Pertama, satu, misalkan Candida, Candidiasis vaginalis. Yang kedua, Trichomonas. Yang ketiga, diagnosisnya adalah bakteri vaginosis. Yang keempat, misalkan sifilis. Yang kelima apa nih? Chlamydia. Kira-kira apa untuk screeningnya? Ada Mariza, Marizan. Kira-kira tujuannya apa? Pasiennya itu pernah abortus. Apa? Apa, nak? Kira-kira tujuannya dokternya apa? Periksa apa? Riwayatnya pernah abortus, terus pasti nggak ada keluhan, silent aja. Terus dia tapi periksa sekret vagina. Kira-kira periksa apa? Arizan, siapa lagi nih? Yang belum, ayo bangun. Putri, Rais. Ayo Muhammad Rais, apa? Pilihan, saya kasih pilihan tuh, apa? Izin jawab sifilis ya, Dok. Sifilis, oke satu. Yang kedua apa? Siapa lagi? Vaginosis bakterial. Siapa namanya tadi? Yang itu? Yang sifilis siapa tadi? Yang jawab siapa sifilis? Saya Dok Rehan, Dok. Rehan. Terus yang ini tadi bakteri vaginosis siapa? Ya, Dok, Sabita. Oh, Sabita. Ada lagi satu, Cynthia. Apa? Ada? Cynthia 22001. 2201. Bener nih, 22. Angkatan 22. Cynthia. Cynthia, dengar suara saya Cynthia? Izin, Dok. Ya, Rais. Vaginal candidiasis bisa nggak, Dok? Oke. Jawabannya adalah yang benar adalah Sabita ya. Vivi ya.
Kalau yang dari sifilis nggak bisa, kan itu kan dari screening kan. Untuk yang sekret vagina, apalagi pasien ini adalah tidak ada keluhan sama sekali gitu kan, nggak ada keluhan ya. Terus yang kedua dia pas dokternya itu kan pernah abortus, jadi dia takutnya apa? Takutnya dia apa namanya abortus lagi kan, seperti itu. Terus ada juga takutnya juga pasiennya itu takutnya ada PID juga seperti itu, dan juga takutnya ada apa ketubannya juga pecah. Nah ini makanya perlu melakukan screening yaitu BV seperti bakterial vaginosis. Oke. Nah sekarang adalah yang mau saya tanya adalah satu lagi nih. Kira-kira kalau untuk hasilnya untuk tadi dulu. Oke. Oke, sekarang apa namanya? Kira-kira pada pasien untuk apa namanya screening, oh, bentar. Oh ya, misalkan hasilnya dari screeningnya itu dari BV-nya itu hasilnya dia misalkan normal ya, di gramnya normal. Kira-kira preparatnya akan tampak apa bentuknya? Jawabannya A, misalkan flora vagina didominasi oleh Mobilicus, flora vagina didominasi Lactobacillus, flora vagina didominasi oleh Granella vaginalis, flora norma vagina didominasi oleh Streptococcus, flora vagina didominasi oleh Trichomonas vaginalis. Ada yang tahu? Apa kira-kira kalau misalkan hasil screeningnya dia normal pada BV, kira-kira ada yang tahu? Ayo, Dian Safitri, Amin, kira-kira apa? Kalau misalkan hasil tadi kamu bilang BV-nya BV dok, gitu bakteri vaginosis habita. Kira-kira kalau misalkan di preparat itu apa yang kamu harapkan? Flora normalnya apa? Didominasi apa bakterinya? Ayo, Izin dok, lactobacillus ya dok. Rais, Lactobacillus. Ada lagi pendapat? Alfa? Ayo, siapa? Ayo. Ayo dong, bangun. Nggak usah tidur. Ayo, bangun. Habisin, ayo apa? Epitel vagina ya, dok? Epitel vagina. Oke, ada lagi? Ada lagi, nak? Ada satu lagi. Apa, nak? Kalau Mobilicus bisa nggak ya dok? Mobilicus. Oke, tadi siapa yang jawab Mobilicus? Saya dok. Oh ya, Rasda ya. Baik, jawabannya adalah Tarehat ya. Rehan siapa tadi? Rais ya, Rais yang benar. Jadi itu epitelnya itu, jadi dia itu ini apa namanya? Tadi tuh flora vaginanya itu didominasi oleh Lactobacillus species. Karena hasilnya normal, kan hasilnya normal. Jadi normal itu adalah semuanya itu lactobacillus, tapi kalau dia kalau dia didiagnosa oleh bakteri vaginosis, pasti epitelnya akan rusak kan, ada paling dominasi dengan apa Granella vaginalis. Seperti paham itu aja. Jadi kalau dia BV, kemungkinan flora vagina didominasi oleh Granella vaginalis atau bisa juga Mobilicus, tapi kebanyakan ada kluselnya itu adalah epitelnya atau flora vaginanya itu didominasi oleh Granella vaginalis, seperti itu. Ya, satu lagi yaitu adalah untuk screening sifilis pada ibu hamil dilakukan dengan tes apa? Pada ibu hamil. Untuk apa namanya sifilis, screening sifilis. Ada yang tahu? Tadi sudah saya jelaskan untuk screening. Jihan? Izin dok, antibodi maternal itu bukan dok ya? Antibodi maternal, sifilis loh. Ayo sifilis, ayo apa? Izin dok. AJRL. Ya. Ya, siapa tadi? Siapa nak? Ayo, siapa? Yang jawab tadi. Ayo, jangan usah takut. Ayo apa? Ini soal kisi-kisi loh, nanti keluar. Ayo. Ayo Pak. Izin jawab dok. Adit. VDR, Apa Adit? VDRL bukan dok? Apa Adit? Apa Adit? Jelasin. VDRL. VDRL, oke. Ada lagi? RPR ya, dok?
Ya, pintar, suci sama itu benar ya. Untuk screening adalah kita cek yang non treponema ya seperti itu. Oke, jadi itu nanti mungkin ada beberapa yang ya ada 4 soal ya, itu yang lainnya 6-nya nanti saya buat lagi seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk hari ini, kuliah hari ini? Untuk izin bertanya dok sebelumnya. boleh, silakan Rasda. Ya untuk membedakan herpes simplex yang satu sama yang kedua itu bisa pakai apa ya dok? Maksudnya ciri khas antara Oke. satu dan dua itu. Oke, Rasda, saya jawab. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya, saya jawab ya Rasda. Herpes simplex yang 1 dan 2, Rasda. Jadi yang lainnya juga ya, denger ya. Jadi kalau 1 itu lebih ke arah mukosa. Jadi mukosa terutama pada bagian mulut, pada hidung tuh sering tuh terjadi itu kayak ada luka, ada seruletnya seperti itu. Nah, kalau herpes simplex yang kedua itu lebih ke arah genitalia. Jadi kebanyakan daerah reproduksi ya, seperti itu. Daerah laki-laki dan perempuan tuh sering terjadi, bisa bahkan perempuan juga. Itu sama, kita ngambil lesi yang membedakan. Jadi herpes itu bentuknya kayak varicella gitu ya golongannya, tapi dia lebih kayak seperti physical gitu ya di daerah mulut gitu ya, daerah mulut. Nah itu kita ambil. Nah kalau dia bentuknya seperti masih inkubasi yang masih awal gitu ya, masih primary, maksudnya masih awal-awalnya ada fisikal gitu, kita pecahkan aja fisikalnya. Ya fisikal kita pecah, tapi kalau nggak ada fisikalnya, kalau sudah bentuknya kayak bentuknya apa ya, seperti ada udah fisikal pecah gitu kayak keropeng gitu, kita swab gitu ya, kita usap lalu kita langsung kita pengerjaannya dengan menggunakan apa, yaitu pengerjaan dari PCR tadi itu ya, PCR itu lalu kita ditentukan herpes simplex. Nah di PCR itu nggak bisa 1 dan 2, hanya kita menentukan 1 dan 2 itu dari apa, dari lokasinya seperti itu. Lokasinya misalkan lokasinya apa, lokasinya kalau daerah mulut, daerah hidung gitu ya, daerah mukosa luar itu kemungkinan yang 1, tapi yang kedua lebih ke arah genitalia seperti itu. Siapa tadi? Rasda ya? Itu Rasda. Iya, dok. Jadi kita ngambilnya tetap kita ngambil sampel Rasda untuk menentukan di herpes simplex-nya. Tapi kita lihat herpes simplex-nya memang tidak bisa 1 dan 2, tapi tetap herpes simplex aja untuk kita keluarkan. Itu hasilnya kalau di PCR itu herpes simplex, tapi kalau 1 dan 2 itu lokasinya. Seperti itu Rasda. Iya, makasih dok. Sama. Ada lagi? Ada lagi nak? Ada, oke, ada lagi nggak yang lain? Ya udah, kalau nggak ada cukup ya berarti ya kuliah hari ini. Untuk materi sudah saya kirim ke akademik, nanti kalian baca. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa paham dan juga bisa kamu mudah kamu bisa untuk mencerna juga ya, seperti itu. Baik, dari saya. Tadi siapa yang memimpin doa? Ini dulu, tutup dulu doanya. Ayo penutup. Baik dok, alhamdulillah, perkuliahan kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar semuanya. Assalamualaikum ya. Izin live ya. Makasih banyak dokter. Terima kasih.